Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwan? Arju an takunu bi khair insyaallah taala. Pada pertemuan kali ini ikhwan, kita ingin membahas poin setelah poin terakhir yang kita berhenti pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu ya ikhwan, kita sudah sampai pada poin yang kedua ya. Ini bisa antum lihat yang kemarin itu. Yang pertemuan sebelumnya itu kita sampai pada poin yang di sini ya, yang di sini. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga ya ikhwan, salisan. Nah di sini. Nah, kemarin kita membahas beberapa faedah mempelajari sirah nabawiyah. Yang pertama sudah, yang kedua juga. Kemudian sekarang yang ketiga yaitu dikatakan di sini al-ittiba'u wat ta'assi. Di antara faedah yang bisa kita petik dari mempelajari sirah ya ikhwan, bahwasanya nanti kita akan bisa mengikuti ya dan menteladani beliau. Wa hadza ma balaghahu al-awwalun. Dan ini yang sudah dicapai oleh orang-orang yang sebelum kita ya, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu. Hatta nalu syahadatan la tazalu tutla ala marris sinin. Sehingga mereka itu mendapatkan persaksian yang senantiasa dibaca selama bertahun-tahun ya, sampai sekarang ya, selama lebih dari 1400 tahun mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keteladanan mereka, kemudian keikutan mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus dibaca dari sampai hari ini dan pada sampai hari kiamat. Ayatnya seperti ini. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang dahulu ya, orang-orang yang awal dari kaum muhajirin dan kaum ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, maka Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka hidup kekal abadi di dalamnya selamanya. Dan itulah kemenangan yang agung. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 100 ya. Nah, ayat ini akan terus dibaca kaum muslimin sampai hari kiamat, menceritakan bagaimana para sahabat itu menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sirah ini nanti kita bisa menteladani beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat menteladani beliau, agar kita dapat keselamatan di dunia dan di akhirat, agar kita nanti bisa mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ya kawan, rabi'an tathbitul mu'minina wa raddi syubahil mu'anidin. Yang keempat dari faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, agar meneguhkan hati kaum mukminin dan bisa
menangkal syubhat-syubhat atau keraguan ya yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak mau menerima untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amma tathbit, adapun dari segi untuk menguatkan hati kaum mukminin, maka itu fali anna tilka syama'ila was-sifati bimathabati asy'ati syams. Karena semua sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tersebut itu laksana kedudukan sinar matahari. Allati tuniru durubas salihin, yang mana nanti sinar matahari tersebut itu dapat menerangi jalannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Wa tudhi'u sabilal muttaqin, dan juga dapat menyinari jalannya orang-orang yang bertakwa. Wa amma raddu syubahil mu'anidin, adapun dari segi bahwasanya Nabi menteladani atau faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW yang dapat menangkis atau menangkal syubhat orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka bisa dikatakan fa inna ma'rifata hadhihi syama'ili ja'alat aqtaban nasraniyatil munsifin qad kharru lillahi sajidin walin nabiy sallallahu alaihi wasallam bil fadli mu'tarifin. Karena nanti dengan mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadikan kelompok-kelompok orang-orang Nasrani ya, yang tentunya itu dapat menundukkan mereka untuk bisa menerima hal tersebut, dan mereka nanti bisa menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar mereka itu bisa menerima dan mengakui keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaika ba'd i'tirafatihim. Dan ini beberapa yang bisa antum ketahui, beberapa pengakuan mereka ya. Nah, ini merupakan perkataan sastrawan orang-orang Jerman ya. Sastrawan orang-orang Jerman katanya di sini, innana ahlu Uruba bi jami'i mafahimina lam nasil ba'du ila ma wasala ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengatakan orang Nasrani ya. Sesungguhnya kami, yaitu penduduk Eropa, dengan semua yang kita pahami ya, dan semua yang kita ketahui, itu belum sampai pada apa yang Nabi Muhammad SAW sampai. Kata mereka seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah mencapai apa yang mereka itu tidak bisa capai. Ini kata orang Nasrani. Wasaufa la yataqaddamu alaihi ahad, dan tidak akan ada orang yang bisa mendahului beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengakuan seorang Nasrani. Kemudian dia lanjutkan lagi perkataannya, walaqad bahastu fit tarikhi an mathalin a'la li hadzal insan fawajadtuhu fin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mencari ya di dalam sejarah tentang perumpamaan seseorang yang paling tinggi ya, seseorang yang paling tinggi permisalannya untuk contoh orang yang paling berpengaruh, maka aku mendapatinya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ini yang diakui oleh seorang yang bukan dari agama Islam. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan, karena masih banyak ya pengakuan-pengakuan dari orang dari agama selain Islam. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, insyaallah. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.